Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Surahman, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Gunung Wurung. Baiklah, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya akan menceritakan sedikit tentang Gunung Wurung ini. Nah, Gunung Wurung ini adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah di Indonesia. Bentuk gunung ini cukup unik karena tingginya hanya berkisar 80 meter dan tidak memiliki puncak tertinggi. Menurut masyarakat setempat, gunung ini dibuat oleh para dewa dari kayangan. Namun, mereka telah menghentikan pekerjaannya sebelum gunung itu selesai dibuat. Mengapa para dewa tidak menyelesaikan pembuatan gunung itu hingga tuntas? Baiklah, saya akan menceritakan kisah ini, legenda Gunung Wurung. Ini dia. Alkisah di sebuah daerah yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Karangsambung, terdapat sebuah perkampungan kecil yang wilayahnya terdiri dari hamparan tanah datar. Tak satupun gundukan tanah atau perbukitan yang terlihat di sekitarnya. Di suatu malam yang sunyi senyap, para sesepuh kampung tampak sedang berdoa kepada para dewa di kayangan. Dengan penuh khusyuk, mereka memohon agar dibuatkan sebuah gunung di dekat tempat tinggal mereka. Rupanya, doa mereka dikabulkan oleh para dewa. Pembuatan gunung itu akan dimulai besok hari dan akan dikerjakan dalam waktu semalam. Tetapi dengan syarat tak seorang pun warga yang boleh melihat pada saat gunung itu dibuat. Para sesepuh kampung menyanggupi persyaratan tersebut. Keesokan paginya, mereka mengumpulkan para warga untuk menyampaikan berita gembira dan persyaratan tersebut. Wahai seluruh wargaku, kami menghimbau kepada kalian semua agar pada saat hari menjelang senja, masuklah ke dalam rumah kalian masing-masing, dan tak seorang pun dari kalian boleh keluar rumah hingga matahari terbit, kata seorang sesepuh kampung. Maaf Tuan, bencana apa yang akan melanda kampung kita? Kenapa kami dilarang keluar rumah? Tanya seorang warga dengan bingung. Ketahuilah semua bahwa para dewa akan membuatkan sebuah gunung untuk kita, dan tak seorang pun yang boleh melihat ketika mereka sedang bekerja. Jelas seorang sesepuh kampung. Setelah mendengar penjelasan itu, barulah para warga mengerti mengapa mereka dilarang keluar rumah. Ketika hari itu menjelang senja, suasana kampung mulai sepi. Seluruh warga telah masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tak berapa lama kemudian, para dewa pun turun dari kayangan untuk memulai bekerja membangun sebuah gunung di daerah hulu kampung. Mula-mula mereka membangun tiang-tiang yang kokoh. Setelah separuh malam mereka bekerja, para dewa telah selesai membangun tiang-tiang tersebut.
Tiang-tiang tersebut kemudian mereka timbuni dengan tanah hingga nantinya membentuk sebuah gunung. Para dewa bekerja sesuai dengan tugas masing-masing tanpa berbicara sepatah kata pun. Mereka terus bekerja hingga larut malam tanpa mengenal lelah. Ketika hari menjelang pagi, pembuatan gunung itu hampir selesai. Tinggal menyelesaikan penimbunan yang tersisa sedikit lagi. Pada saat para dewa masih sibuk bekerja, tiba-tiba dari arah kampung seorang gadis berjalan menuju ke hulu sungai yang berada di sekitar tempat pembuatan gunung tersebut. Rupanya gadis itu tidak mengetahui pengumuman tentang larangan keluar rumah pada malam itu. Sebab pada waktu pengumuman itu, di saat menyampaikan oleh salah satu sesepuh kampung, ia tidak hadir dan tak seorang warga pun memberitahu tentang hal itu. Gadis itu datang ke sungai karena ingin mencuci beras untuk dimasak. Ia berjalan tanpa memperhatikan keadaan di sekelilingnya karena suasana masih gelap. Pada saat akan turun ke sungai, gadis itu terperangkap karena tiba-tiba di hadapannya ada sebuah bukit. Hah? Kenapa tiba-tiba ada bukit di tempat ini? Padahal hari-hari sebelumnya tempat ini masih datar. Ya Tuhan, mimpikah aku ini? Guman gadis itu seolah tidak mempercayai terhadap apa yang dilihatnya. Namun, begitu melihat beberapa sosok makhluk yang menyeramkan bergerak cepat sambil mengangkat batu besar tanpa sepatah kata pun, gadis itu langsung berlari meninggalkan sungai karena ketakutan. "Tolong! Tolong! Tolong aku!" teriaknya dengan keras. Gadis itu terus berlari tanpa memperdulikan lagi keadaan dirinya, sehingga beras yang hendak dicucinya dilemparkan begitu saja. Tak ayal lagi, beras tersebut berseceran di sekitar bukit. Konon, beras tersebut menjelma menjadi bebatuan yang bentuknya mirip dengan beras. Para dewa yang mendengarkan suara teriakan gadis itu menjadi tersentak. Mereka pun menyadari bahwa ternyata pekerjaan mereka telah disaksikan oleh manusia. Penduduk kampung telah melanggar perjanjian kita. Ayo, tinggalkan tempat ini, seru salah satu dewa kepada dewa yang lain. Akhirnya, para dewa tersebut menghentikan pekerjaannya. Mereka meninggalkan tempat itu dan bergegas kembali ke Kahyangan. Padahal pembangunan gunung itu belum selesai. Akhirnya, batallah pembuatan gunung itu. Demikianlah cerita legenda Gunung Wurung dari daerah Kebumen, Jawa Tengah. Masyarakat setempat menamainya Gunung Wurung karena menganggap gunung tersebut belum jadi atau belum selesai. Kata wurung dalam bahasa Jawa berarti belum jadi atau batal. Secara geologis, Gunung Wurung terbentuk dari batuan intrusi materi. Batuan yang sebelumnya berupa bahan cair, pijar dan panas berasal dari magma di perut bumi yang hendak menerobos ke permukaan, namun terlanjur membeku sebelum muncul ke permukaan. Sedangkan batu yang berwarna yang mirip dengan beras disebut dengan batu diabas. Dengan demikian, setidaknya kita telah mengetahui mengapa Gunung Wurung
berbentuk separuh karena pembangunannya tidak selesai secara utuh. Demikianlah cerita rakyat asal muasal legenda Gunung Murung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.